Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sami Naga tidak tahu benda apa ini, tapi dia merasa bahwa meskipun kekuatan murni yang terkonsentrasi di setiap bola tidak tinggi, superposisi mereka bisa menghasilkan kekuatan yang mirip dengan mantra terlarang elemen ringan. Mantra terlarang apapun akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah saat meledak. Sami Naga paling banyak bisa menahan serangan ketika ditujukan padanya, tetapi mengandalkan kekuatannya untuk menghentikannya akan membutuhkan dia untuk setidaknya melepaskan mantra terlarang yang lebih kuat. Bahkan dengan kekuatan Sami Naga, menyelesaikan mantra terlarang akan membutuhkan waktu. Dan ini adalah Kam Iblis, menggunakan mantra terlarang lainnya hanya akan membuat kerusakannya semakin parah. Detik berikutnya, aspek kuat dari Dewa Iblis terwujud. Setelah Sami Naga meraung marah, 6 dewa setan besar lainnya segera bergabung di sisinya. Menghadapi serangan kekuatan mantra terlarang yang mengerikan ini, ketujuh dewa iblis ini memegang 7 posisi, mengeluarkan sinar cemerlang dengan intensitas tinggi. Di tengah-tengah Kam Iblis, 7 dewa iblis bersinar dengan intens. 7 pilar besar terangkat, mendarat di masing-masing dari 7 dewa iblis besar, yang semuanya melakukan gerakan yang sama dengan mengulurkan tangan mereka ke depan. Orang bisa melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari tubuh dan pilar Sami Naga berwarna abu-abu, sedangkan dari Vasago, cahaya berwarna kuning keluar. Ini tidak berarti bahwa atribut asli mereka adalah sesuatu selain kegelapan. Perbedaan warna sebenarnya menunjukkan kekuatan besar mereka. Warna yang berbeda berarti jalur kekuatan yang berbeda. Hanya setelah menembus langkah ke-9, energi spiritual seseorang akan menunjukkan kualitas alaminya. Keterampilan yang dilakukan dengan energi ini akan jauh melampaui yang menggunakan energi spiritual berwarna aslinya. 7 dewa iblis semuanya dikelilingi oleh gelombang energi spiritual dengan warna berbeda. Ini membuktikan bahwa mereka setidaknya berada di langkah ke-9 dalam hal kekuatan. Dengan tambahan dorongan yang diberikan oleh pilar dewa iblis mereka, orang dapat membayangkan teror dari kekuatan gabungan mereka. Sebuah pancaran 7 warna berbeda meledak, dan menghasilkan efek yang hebat, sampai-sampai orang bisa menyebutnya menakutkan. Menyala pada saat yang sama, mereka membatasi mantra ledakan elemen cahaya terlarang pada skala tertentu, mencegahnya menyebar lebih dari itu. Karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka memutuskan untuk setidaknya membatasi skalanya. Kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh mantra terlarang elemen ringan pada iblis terlalu berbahaya. Terlihat, cahaya terang sudah menutupi area dengan radius sekitar 200 meter, mengubah iblis yang berkumpul di area itu menjadi abu. Pembangkit tenaga dari Legiun Kaisar Iblis di dalam melakukan yang terbaik untuk melawan di tengah tangisan yang menyedihkan, tetapi masih runtuh satu demi satu. Bahkan mereka yang memiliki pertahanan kuat seperti beruang iblis mengalami nasib yang sama. Dan dalam situasi inilah mantra terlarang ini tidak menyebar. Jika itu benar-benar menyebar di luar radius 1 km, efeknya akan sangat mengerikan. Kulit dari 7 dewa iblis sangat tidak sedap dipandang. 7 dari mereka melawannya bersama-sama, dan masih bisa menahan kekuatannya. Lagi pula, pilar dewa iblis mereka ada di dekatnya, jadi selama mereka menghabiskan sebagian energi spiritual mereka, mereka bisa lolos dari bahaya. Tapi melihat sejumlah besar elit dari Legiun Kaisar Iblis mati melawan mantra terlarang ini, dan bahkan tidak di medan perang, orang bisa membayangkan kemarahan mereka. Yang lebih buruk adalah hanya ini yang bisa mereka lakukan, dan sekarang mereka hanya bisa melihat situasi ini terbentang di depan mata mereka, bahkan tanpa cara apapun untuk mengejar para ksatria yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, di sisi lain dari Kam Iblis, di mana Legiun Kaisar Iblis lainnya tetap ditempatkan, cahaya terang yang menyilaukan meledak, berkumpul di tempat ini. Kali ini, 7 dewa iblis benar-benar tampak khawatir. Bahkan Sami Naga pun sudah berwajah pucat. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para ksatria menyerang Kam Iblis. Mereka tidak menyangka serangan ini begitu menentukan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana manusia berhasil menciptakan mantra terlarang yang begitu kuat dengan superposisi, mereka tahu bahwa kekuatan serangan mendadak ini adalah yang terbesar sementara para iblis meringkuk dalam kelelahan, kedinginan, dan kelaparan di malam yang dalam.
Tepat ketika 7 Dewa Iblis sedang menangani mantra terlarang elemen ringan yang baru saja meledak dengan kekuatan besar dan membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikannya, serangan lain terjadi di sisi lain perkemahan. Ini jelas disiapkan sebelumnya. Perang suci sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Sama seperti iblis yang memiliki pemahaman mendalam tentang pertahanan dan kekuatan kuil ksatria, manusia juga memiliki pemahaman yang lengkap tentang pasukan iblis. Keunggulan pasukan iblis tidak diragukan lagi, tetapi beberapa kekurangan dan kelemahan mereka ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari kuil ksatria sejak lama. Terlepas dari semua itu, aspek keramaian dari kamp mereka sendiri adalah masalah besar. Jika api menyebar di kamp, membakar seluruh kamp bukanlah hal yang mustahil. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan pembangkit tenaga mereka, dengan sendirinya api paling banyak akan menghancurkan sebagian tenda dan akan jauh dari cukup untuk melukai legiun Kaisar Iblis di luar. Oleh karena itu, kuil ksatria belum meluncurkan serangan mendadak seperti itu. Itu karena serangan mendadak akan memiliki dampak terbesarnya pertama kali. Melumpuhkan musuh membutuhkan waktu, dan menyerang membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Jika direncanakan dengan ceroboh, ini mungkin hanya secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Kuil ksatria telah bertahan diam-diam sampai saat itu, tetapi sekarang telah tiba saatnya untuk melakukan serangan balik. 5 sosok lain muncul, dan tidak bersikeras untuk terus bertarung setelah membuang bola cahaya mencolok itu, segera berbalik untuk pergi, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. Sekali lagi, mantra terlarang superposisi yang menakutkan itu bisa terdengar, kali ini dari arah lain dari kamp iblis. Cahaya terang yang intens meledak menjadi bentuk awan jamur emas yang sangat besar, berasal dari lokasi pasukan Legiun Kaisar Iblis di kamp mereka, dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan ke keempat arah. Meskipun sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari pasukan iblis terbangun dari alam mimpi setelah merasakan mantra terlarang pertama, ini terjadi terlalu cepat. Bahkan iblis-iblis pada langkah ke-7 atau ke-8 itu jauh dari mencapai kecepatan reaksi 7 dewa iblis. Dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, mereka sudah lama tertidur. Tiba-tiba merasakan munculnya aura cahaya yang sangat besar, mereka paling banyak terbangun, tetapi tidak punya waktu untuk bergegas keluar dari tenda mereka, sebelum gelombang serangan kedua datang. Segera, pembangkit tenaga iblis yang berada dalam jangkauan mantra terlarang elemen cahaya dengan sedih ditelan, benar-benar menghilang di dalam api suci. Api suci adalah suatu bentuk api, dan dengan demikian akan menyebar. Mantra terlarang kedua ini tidak dibatasi oleh para dewa iblis, dan menyebar dengan panik. Bahkan jika pada titik tertentu setelah menyebarkannya kehilangan kekuatan yang cukup untuk menjadi tidak cukup untuk membunuh iblis, membakar tenda itu bukanlah masalah. Seluruh kamp iblis dimasukkan ke dalam kekacauan total karena serangan mendadak. Dan tepat pada saat ini datang gelombang serangan ketiga dari kuil ksatria. Operasi dimulai. Long Hao Shen berteriak keras, kedua tangannya memegang bola cahaya metalik gelap. Gelombang energi spiritual yang hebat dituangkan ke dalam bola logam yang bersinar ini, yang kemudian dilemparkan ke lokasi yang ditentukan. Bereaksi dengan energi spiritual unsur cahaya yang dituangkan ke dalam, tiba-tiba tumbuh dan mencapai diameter 1 meter. Di belakangnya, 5 sosok milik Ksatria bertindak pada saat yang sama, menembakkan sejumlah besar bola cahaya. Dalam gelombang ketiga ini, mereka juga muncul di tengah-tengah area Legiun Kaisar Iblis, namun kali ini, serangan itu ditujukan ke tengah-tengah kamp iblis. Setelah serangkaian bola cahaya dilempar, Long Hao Shen segera memberikan perintah mundur. Bos, bagaimana kalau memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan membunuh musuh sebanyak mungkin? Han Yu berbisik di telinga Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan tegas menolak idenya, mantra terlarang tidak akan bertahan lama. Tujuan kami adalah meluncurkan serangan mendadak, dan kemudian segera mundur. Jika tidak, 7 dewa iblis akan melakukan serangan balik, dan kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mencobanya. Meskipun dia terburu-buru untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, menjamin keselamatan pribadinya adalah yang paling penting. Bahkan, hidupnya bisa dikatakan bukan hanya miliknya lagi, tapi harapan seluruh aliansi. Oleh karena itu,
dia tidak dengan bersemangat melanjutkan pertempuran sedikit pun, tetapi segera memimpin 50 ksatria untuk mundur, dan mundur kembali ke jalur gunung penentang naga. Serangan mendadak ini diatur selama pertemuan militer yang terjadi sebelumnya, dengan tujuan sederhana dan langsung untuk menghancurkan 3 legiun Kaisar Iblis. Meskipun 3 legiun Kaisar Iblis belum bergabung ke medan perang sampai sekarang, ancaman yang mereka wakili untuk jalur gunung penentang naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mengumpulkan laporan selama lebih dari 1 tahun kepanduan, kuil ksatria telah memahami posisi mereka sejak lama, dan bahkan tahu dengan jelas di mana serangan sihir khusus iblis neraka berada. Sebenarnya, bagian dari iblis neraka yang dibawa dan dipertahankan di belakang iblis pada siang hari ditugaskan ke Legiun Kaisar Iblis. Sebagai pasukan penyihir, mereka mewakili ancaman terbesar bagi jalur gunung penentang naga. Oleh karena itu, hari ini, target utama adalah Legiun Kaisar Iblis dan juga iblis neraka. Senjata yang diluncurkan sebelumnya oleh setiap ksatria dalam kelompok itu adalah senjata rahasia milik kuil ksatria, yang pertama kali muncul di medan perang. Senjata ini bernama Light Bomb, senjata ampuh yang murni ditujukan untuk meledakkan Light Essence untuk membunuh dan melukai musuh, serta item bagus yang disembunyikan oleh Night Temple. Pada awalnya, item ini dikembangkan untuk digunakan melalui meriam ajaib, yang memiliki kekuatan penghancur yang tidak diragukan lagi. Tetapi biayanya sangat fenomenal, kristal iblis peringkat ke-5 dan ke-6 masing-masing hanya untuk 1 tembakan. Energi spiritual di dalam akan ditarik keluar sepenuhnya, dan bahkan kristal magis dari peringkat ke-9 tidak akan bertahan lama setelah ditembakkan. Oleh karena itu, aliansi ingin mengembangkan peluru artileri praktis, dan menggunakan beberapa logam dengan afinitas yang baik terhadap elemen cahaya bersama dengan beberapa kristal iblis peringkat rendah untuk bereksperimen. Jika berhasil, tidak diragukan lagi akan sangat mempengaruhi kegunaan meriam ajaib di medan perang. Setelah melalui beberapa tahun pengembangan, beberapa masalah muncul, dan tugas akhir belum juga selesai. Tetapi selama upaya kuil ksatria, bom cahaya dikembangkan. Light Bomb benar-benar tidak dapat diluncurkan melalui meriam ajaib karena akan segera menghasilkan ledakan hebat bahkan sebelum ditembak, atau sesaat setelah keluar. Ini tidak bisa mengancam musuh sedikit pun, dan malah menjadi senjata yang merusak diri sendiri. Tetapi selama pengujian mereka, para peneliti kuil ksatria menemukan kejutan besar mereka tentang manfaat yang baik dari bom cahaya. Itu adalah kemampuan mereka untuk melapiskan efeknya. Setelah bom ringan yang identik meledak, efek dari bom cahaya tambahan akan bertambah, dan peningkatan kekuatan secara terus-menerus dapat meningkat beberapa kali lipat. Penemuan ini segera membawa kegembiraan besar bagi mereka, dan menghidupkan kembali penelitian tentang bom ringan yang hampir ditinggalkan. Setelah menghabiskan waktu lama bereksperimen dan meneliti, mereka akhirnya menemukan bahwa efek superposisi adalah yang terbesar ketika kekuatan bom cahaya dilepaskan melalui kekuatan yang setara dengan sihir cahaya langkah keempat. Sayangnya, itu masih tidak bisa diluncurkan melalui meriam ajaib, dan hanya bisa dilempar dengan tangan. Lebih lanjut diperlukan pengguna ringan untuk menyalakan esensi cahaya setelah lemparan untuk menghasilkan kekuatan ledakan yang ditumpangkan itu. Setelah pembuatannya, item ini sangat cepat dikritik, karena di medan perang, melalui proses superposisi ini terlalu sulit. Bom ringan yang hanya mencapai langkah keempat, ketika ditembakkan, akan segera dihentikan oleh musuh. Di mana ada kesempatan untuk menyelesaikan superposisi dalam keadaan seperti itu. Bisa dikatakan bahwa dalam situasi bentrokan langsung di medan perang, mengumpulkan light bomb hingga mencapai level mantra terlarang hampir tidak mungkin. Selanjutnya, jangan langsung menyimpulkan hanya karena light bomb hanya menampilkan kekuatan mantra dari langkah keempat, biaya pembuatannya sangat tinggi, tidak hanya membutuhkan tangan seorang ahli yang hebat, tetapi juga mitos, serta banyak lainnya. Jenis logam mulia yang dapat dilas bersama dengan kristal ajaib dari elemen ringan, menghasilkan total biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, percobaan ini berhasil, tetapi pada akhirnya, sangat sedikit bom ringan yang dibuat. Logam langka masih dapat dikelola, dan selalu dapat ditemukan,
Tetapi kristal elemen ringan sangat sulit ditemukan, dan meminta para ksatria berburu binatang ajaib yang berkumpul di Gunung Saint Ksatria bukanlah solusi. Oleh karena itu, dalam harta kuil ksatria, hanya ada beberapa ratus dan tidak lebih, dan mereka tidak benar-benar digunakan setelah ditemukan. Tetapi karena mereka menggunakan begitu banyak energi untuk membuat benda-benda ini, kuil ksatria secara alami mempertimbangkan situasi di mana mereka dapat menampilkan kekuatan terbesar. Dan situasi itu adalah serangan diam-diam. Hanya ketika menyergap musuh, kemampuan superposisi dari bom ringan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan serangan mendadak yang terjadi hari ini adalah tahap pertama bom ringan dalam sejarah. Demi serangan mendadak ini, kuil ksatria membuat rencana yang sangat rinci yang akan memiliki efek terbaik saat pertama kali digunakan. Oleh karena itu, Long Tianying memberikan keputusan akhir untuk mengeluarkan semua barang yang mereka miliki. Meluncurkan 3 rangkaian serangan ada dalam rencananya, dan segmentasi serangan juga direncanakan sebelumnya, demi menghindari situasi di mana ketujuh dewa iblis itu akan bubar, serta untuk menjamin bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam serangan ini akan mampu melarikan diri tanpa cedera. Faktanya, mereka yang berpartisipasi dalam serangan ini setidaknya adalah ksatria Yayasan Mithril. Dan pemimpin mereka seperti Long Haoshen atau He Jun bahkan lebih kuat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa hilang dari Dragon Resisting Mountain Pass. Gelombang serangan pertama tidak diragukan lagi yang paling berbahaya, karena mereka sangat mungkin dikejar oleh para dewa iblis, itulah sebabnya ksatria suci He Jun mengambil alih komandonya. Kelompok Long Haoshen ditugaskan ke gelombang terakhir untuk lebih memastikan keselamatan mereka. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Long Haoshen tidak mengerti bagian dari masalah kakeknya? Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju dengan dia di dalam hatinya, dia harus mematuhi perintahnya sebagai seorang prajurit dalam pertempuran ini. Lebih dari 50 sosok melonjak, terbang dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan sayap spiritual mereka. Long Haoshen sengaja tetap terakhir, dan memanggil Star King sambil memperhatikan situasi di belakang dengan penuh perhatian. Seluruh serangan mendadak ini hampir sempurna, selain dari mantra terlarang pertama yang dibatasi oleh 7 dewa iblis. 2 lainnya menyebar kemana-mana, dan kerusakan mereka tidak membatasi dirinya untuk menghancurkan Legiun Kaisar Iblis, memusnahkan setidaknya setengah dari semua iblis neraka yang berafiliasi. Ini adalah teror mantra terlarang. Di depan serangan mendadak yang terdiri dari mantra terlarang, iblis neraka, yang sebagian besar mencapai kekuatan langkah ke-6, tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Bahkan iblis pertahanan seperti beruang iblis hanya bisa kehilangan nyawa mereka di depan serangan yang begitu kuat, belum lagi iblis neraka yang lemah secara fisik. 7 dewa iblis sekarang sangat marah. Saat kekuatan mantra terlarang yang mereka hadapi mulai mereda, 2 mantra terlarang lainnya meledak. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik lain dari langkah ke-9 yang tinggal di Kam Iblis melakukan yang terbaik untuk berdiri di depan kekuatan mantra terlarang, pada akhirnya mereka tidak memiliki perlindungan dari pilar Dewa Iblis, dan tidak berani bersikeras-keras pada tugas. Oleh karena itu, 2 awan jamur emas besar terlihat menyebar di langit di atas perkemahan. Gigi Saminaga hampir putus karena mengatup. Meskipun kerusakan iblis selalu besar dalam perang suci ini adalah pertama kalinya mereka menderita pukulan seperti itu. Dan itu adalah 3 legiun Kaisar Iblis yang berafiliasi dengan Kaisar Dewa Iblis. Terakhir kali, dia sudah sangat marah ketika mendengar tentang pukulan keras yang diderita legiun kedua. Akibatnya, Raja Iblis yang bertindak sebagai anak buah Saminaga dipukuli sampai hampir mati, dan masih dalam pemulihan sampai sekarang. Kali ini, dengan kerusakan berat yang diderita oleh 3 legiun, bahkan dengan statusnya, Kaisar Dewa Iblis tidak akan dengan mudah memaafkannya. Tepat pada saat ini, Saminaga memperhatikan kumpulan terakhir ksatria yang melarikan diri, dan segera melihat Star King ditunggangi oleh Long Haoshen. Itu adalah Raja Unicorn Cahaya Bintang. Bahkan di mata Saminaga, itu adalah binatang ajaib berelemen ringan yang sangat kuat. Selain itu, dia baru saja melihat Master Star King menampilkan alat surgawi yang mulia. Bagaimana dia bisa melupakan adegan seperti itu dengan mudah? Melihat Long Haoshen,
Pikiran Saminaga berpikir diam-diam, untuk menebus hilangnya 3 legiun Kaisar Iblis yang pasti akan menimbulkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Saya khawatir saya hanya bisa membawa alat surgawi ini kembali ke Kaisar kita. Meskipun para Dewa Iblis tidak akan bisa menggunakannya, menyerahkan alat Dewa Elemen Cahaya kemungkinan besar akan cukup untuk meredakan kemarahan Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, tepat setelah memilah-milah pikirannya, dia segera menggerakkan dirinya, dan mengepakkan sayap abu-abunya yang besar, segera melesat seperti meteor abu-abu untuk mengejar Long Hao Shen. Long Hao Shen bagaimanapun juga bukan dewa, dan tentu saja tidak mungkin menebak apa yang dipikirkan Saminaga. Dia tidak menggunakan sayap spiritualnya karena takut membocorkan identitasnya, tetapi ternyata pemandangan Star King masih membuatnya menjadi target Demon God of Death. Kepergian Saminaga yang tiba-tiba mengejutkan 6 dewa iblis lainnya, karena mereka belum selesai menangani mantra terlarang pertama. Ketika dia pergi, kekuatan mantra terlarang segera menyebar, menelan puluhan pasukan dari Legiun Kaisar Iblis. Satu-satunya yang benar-benar memahami pikirannya adalah Dewa Beruang Iblis Vasago. Itu karena dia memperhatikan Long Hao Shen dan bersiap untuk mengejarnya, tetapi didahului oleh Saminaga. Dalam keadaan seperti itu, Vasago tidak bisa melaksanakan rencananya. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap Saminaga. Meskipun dia selalu ingin merebut kursi kelima sebagai Dewa Iblis, dia tidak mau berkonfrontasi dengan Saminaga. Dia sangat jelas tentang kekuatan klan Vien. Long Hao Shen berada di tengah-tengah mundur dengan rekan-rekannya, 2 tim lainnya telah mundur berturut-turut ke Dragon Resisting Mountain Pass. Kali ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Bahkan ayah dan kakeknya tidak pernah memicu itu. Perasaan menindas tidak ada di aura, tetapi di udara. Dia merasa seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lengket, menekannya dari setiap sisi. Itu meningkat sejauh kecepatan Star King turun. Tekanan di mana-mana itu tampaknya menghancurkan mereka secara paksa. Tidak baik. Tanpa perlu melihat ke belakang, Long Hao Shen bisa menebak situasinya. Seseorang yang bisa menekannya sedemikian rupa tanpa memicu keinginan sedikit pun untuk melawan hanya bisa berada di peringkat Dewa Iblis. Han Yu, cepat pergi. Dengan teriakan nyaring, Long Hao Shen meminta Star King kembali, sambil melepaskan Rippling Light. Kilatan oranye juga terlepas dari tangan kirinya, dengan cepat melindungi seluruh tubuhnya. Divine Snail Shield of Sun and Moon benar-benar pantas disebut eksistensi dengan potensi mencapai level alat supra-ilahi. Setelah melepaskannya, Long Hao Shen segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan perasaan yang menindas tubuhnya sangat melemah. Namun, dia sudah bisa membedakan saat ini Demon God of Death yang mengejarnya dengan gila-gilaan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Itu adalah Dewa Iblis peringkat keempat. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang mencapai lebih dari 400.000 energi spiritual, kakeknya mengaku bukan lawannya. Di atas langkah ke-9, setiap peringkat adalah tahap yang sama sekali baru, dan celah yang memisahkan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan jika Long Tianying memiliki lebih dari 200.000 energi spiritual dan memiliki tahta surgawi, dia hanya bisa berakhir dalam kehancuran bersama melawan Saminaga. Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak bisa mundur. Tidak peduli apa, kecepatan Star King tidak mungkin dibandingkan dengan Saminaga. Menjadi sasaran, Long Hao Shen tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Selain itu, dia adalah komandan pasukan ini, dan kepala Saint Knight yang baru diangkat. Di saat hidup atau mati ini, bagaimana dia bisa menyerahkan punggung sekutunya kepada belas kasihan musuh? Karena itu, dia harus tetap tinggal, dan melakukan yang terbaik untuk melawan Saminaga. Mungkin dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan itu. Itulah satu-satunya hal yang bisa membantunya lolos dari kehilangan tertentu tanpa membocorkan identitasnya.